Perkenalkan, nama saya Rika. Ini adalah tampilan dari SPSS. Yang pertama yaitu akan saya perkenalkan menu file, yang mana menu file ini merupakan menu bar yang menyediakan perintah-perintah terkait fungsi manajemen file, yaitu bila kita klik ada new yang isinya ada data, syntax, output, draft output, lalu ada open database, read text data, close, save as, save all data, dan yang lainnya. Intinya, untuk menu file ini yaitu untuk memiliki fungsi membuka file, manajemen file, dan menyimpan file, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu ada menu edit. Menu edit ini merupakan menu bar dengan perintah yang berfungsi melakukan editing data. Misalkan di sini ada undo, ada redo, ada cut, copy, paste, insert variable, dan yang lainnya. Lalu di sini ada menu view yang berfungsi yaitu untuk melakukan konfigurasi tampilan SPSS, yang diantaranya yaitu ada status bar, tools bar, font, green lines, value labels, dan yang lain-lainnya. Itu di menu data. Menu data ini yaitu berfungsi untuk membuat perubahan data secara keseluruhan, seperti mulai mengurutkan data, menyeleksi data sesuai kriteria tertentu, ataupun menggabungkan data, dan sebagainya. Di sini ada banyak lagi menu perintah lainnya yang bisa kita gunakan di file data ini. Yang selanjutnya yaitu menu transform. Menu transform ini merupakan menu bar yang berfungsi untuk melakukan transformasi variabel terkait dengan untuk menentukan variabel baru dari variabel-variabel yang telah ada. Di sini terdapat banyak pilihan dalam transform ini, yaitu ada computer variable, convolute with case, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu menu analyze. Menu analyze ini merupakan menu bar yang berfungsi untuk melakukan analisis statistik, mulai dari analisis statistik deskriptif hingga analisis regresi parametrik serta non-parametrik. Jadi, untuk melakukan analisis ini menggunakan menu analyze. Berikutnya yaitu graphs. Graphs ini merupakan untuk membuat visualisasi grafik menggunakan graph editor. Selanjutnya utilities, yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjelaskan grade. Selanjutnya yaitu Windows. Windows merupakan menu bar yang menyediakan perintah terkait jendela SPSS. Dalam menu Windows ini kita lihat ada seperti split, minimize all windows. Jadi ini kaitannya dengan tampilan. Selanjutnya yaitu help. Help yaitu menu bar yang menyediakan informasi dan bantuan penggunaan perangkat daripada SPSS.
Itu dia gambaran yang ada di menu aplikasi SPSS ini. Selanjutnya di pojok kiri bawah kita ini, kita lihat ada data view dan data variabel. Data variabel view. Secara garis besar, lembar kerja SPSS ini terbagi menjadi dua. Ada data view dan variable view. Seperti tampilannya seperti ini ya. Data view ini merupakan tempat input data dan mengolah data. Jadi apabila kita akan melakukan input data, kita menggunakan data view ini. Kemudian mengolah data menggunakan worksheet data view ini. Kemudian variable view ini tempat mendeskripsikan variabel. Sekarang bagaimana kita melakukan input data memanfaatkan dua worksheet ini? Yaitu sebagai contoh, ada dua variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu kita buat variabel X dan variabel Y. Di sini kan ada beberapa tipe. Kita klik tanda panah, akan muncul tipe daripada variabel yang akan kita gunakan. Ada data numerik yang akan digunakan. Kita akan gunakan data numerik ya. Lalu decimals. Kolom desimal ini yaitu maksudnya pada saat akan menginput data di data view, apakah kita gunakan nilai desimal atau tidak. Di sini kita tidak akan menggunakan desimal, berarti kita ganti ke 0. Kemudian data label. Label ini merupakan identifikasi variabel yang kita masukkan pada kolom name. Misalnya kita masukkan motivasi. Kemudian yang kedua adalah Y. Kita masukkan di kolom name. Untuk yang kedua ini label daripada variabel ini adalah misalnya kinerja. Untuk desimal kita coba dua-duanya. Untuk variabel X tidak menggunakan nilai desimal, kemudian variabel Y kita gunakan desimal. Kita akan lihat perbedaannya di data view. Setelah kita isi variabel view, kita masuk ke data view. Di dalam data view sudah muncul data X dan Y. Kita ambil contoh sederhana saja. Untuk variabel X, misalnya kita isi 5, 4, 5, lalu 3, 4, 5, 4, 3. Kita ambil 10 saja. Kemudian untuk variabel Y, misal kita isi 5. Muncul perbedaannya. Sebelumnya sudah saya jelaskan, untuk variabel X kita tidak menggunakan nilai desimal, sehingga ketika menginput tidak muncul komanya. Sedangkan variabel Y kita menggunakan 2 angka di belakang koma, sehingga pada saat kita mengisi nilai di kolom variabel Y ini akan secara otomatis muncul 2 angka di belakang koma.
kita lanjutkan untuk input datanya. Setelah kita melakukan input data, tahapan berikutnya kita melakukan analisis. Untuk analisis ini tergantung kebutuhan, analisis apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan mencoba melakukan analisis sederhana, yaitu analisis deskriptif. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian di sini ada data deskriptif statistik. Kita coba frekuensi, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada dua kotak yang terisi variabel X dan Y. Kemudian di sebelah kanan belum terisi sama sekali. Kotak yang di kanan ini di mana kita menempatkan variabel yang akan kita analisis. Dengan cara kita klik variabel X, kemudian tekan tanda panah untuk memindahkan variabel tersebut ke kotak analisis. Kemudian variabel Y kita pindahkan ke kotak variabel yang akan kita analisis juga. Berikutnya kita klik statistik, lalu akan muncul analyze. Tinggal kita memilih sesuai yang akan kita butuhkan. Di sini saya akan mencontohkan, misalnya kita ingin mengetahui nilai min, median, atau cari mode-nya, atau ada nilai minimal, maksimal, kemudian ada variance dan rank. Kita klik continue. Bila kita ingin menambahkan charts, kita klik, ada beberapa pilihan, misalnya pie charts, kemudian klik continue. Setelah itu oke. Selanjutnya di sini muncul tampilan seperti Windows baru, yaitu tampilan baru. Ini adalah hasil daripada analisis yang barusan dilakukan. Ini tampilannya dan ini Windows barunya. Tampilannya seperti ini, bisa kita lihat ya ke bawah. Di sini ada nilai N, saya gunakan 10, yaitu motivasi dan kinerjanya sama-sama 10. Dan di sini ada nilai min, jumlah di motivasinya 4, kinerjanya 3, lalu mode-nya motivasi 5 dan kinerja 2. Nah, di sini kita lihat rank, motivasinya 3, minimumnya di sini ada minimum, nilai minimum, motivasinya 2, kinerjanya 1, nilai maksimumnya 5, kinerjanya 5. Berikutnya kita tampilkan frekuensinya. Di sini ada nilai 2. Untuk variabel motivasi jumlahnya 1, nilai 3 ada 2, nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 4. Berikutnya untuk kinerja nilai 1 jumlahnya 1 dan nilai 2 jumlahnya 2 dan seterusnya. Bila kita lihat di chartnya, nilai 2 itu berwarna biru. Untuk warna ungu
nilainya 5 dan seterusnya. Baik, ini adalah tampilan dari hasil analisis frekuensi. Kemudian kalau sudah bisa kita simpan dengan cara file, kita simpan ya filenya, yaitu dengan save as, lalu download, kemudian beri nama di filenya, yaitu misalkan coba frekuensi, lalu kita save. Berikut untuk data ini juga harus kita simpan, jangan sampai data tidak tersimpan, hanya output saja, sehingga pada saat kita akan membuka lagi, yang bisa dibuka hanya output, sedangkan data tidak bisa dibuka. Yang harus dipahami bahwa untuk SPSS ini antara data dan output itu disimpan secara terpisah. Untuk cara penyimpanannya itu data prosesnya sama seperti file, save as, masukkan filenya, misal namanya data coba, lalu save. Demikian gambaran pengenalan SPSS ini, mulai dari pemahaman dengan menu-menu yang ada di dalam SPSS, kemudian tahapan input data, melakukan identifikasi data, kemudian mencoba menganalisis secara sederhana. Saya akhiri video tutorial yang saya buat ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.